Sebenarnya gini, pabrik biogas sebenarnya biogas ini kita bangun untuk capture gas metan. Ya. Jadinya Hmm. sebenarnya kalau kita lihat pabrik pengolahan kandang buah segar, artinya pabrik pengolahan PMKS ya kita kenal. Hmm. Jadinya itu ada yang istilahnya limbah cairnya. Ya. Nah, jadi limbah Hmm. cair ini sebenarnya mengandung gas metan. Jadinya dalam pengembangan biogas ini kita melakukan secara teknologi melakukan capture gas metan yang ada di dalam limbah cair ini. Jadinya inilah Hmm. yang generate dan dibakar menjadi generate power untuk uh, power plant. Jadinya untuk pabrik biogas ini kita integrasi di industri midstream kita. Jadinya biogas yang power yang di-generate dari biogas ini kita gunakan untuk proses industri kernel casing plant kita gitu, pabrik kernel casing plant kita dan software extraction. Jadinya di sini juga kita mendapat efisiensi power ya. Jadinya ini juga tadi Hmm. yang kita sampaikan dari STA ini kita sangat memperhatikan gimana bisa melakukan efisiensi di dalam Hmm. operasional kita. Jadi salah satu cost terbesar untuk kernel crushing plant itu adalah Hmm. power listrik. Jadi Hmm. untuk Hmm. itu kita ada membangun pabrik biogasnya yang Hmm. kita gunakan dari pabrik Hmm. minyak kelapa sawit kita. Jadinya limbah cair yang Hmm. capture. Nah, Oh. renewable energy ya. Jadinya Hmm. biogas ini menjadi salah satu ya bagian dari renewable energy juga. Jadinya untuk penerapan di dalam grup kita terhadap komitmen kami terhadap ESG. Benar-benar. Iya, makanya ini ternyata menjadi daya tarik nih Pak, kalau udah ada bisa memenuhi kebutuhan listrik sendiri kan, berarti ini kan listriknya dipenuhin dari pabrik biogas ini ya Pak ya? Ya, sebagian dari operasional itu sudah dipenuhi oleh pabrik biogas kita. Oke oke. Nih Pak, hari ini kan harga saham STA sempat melejit ke all time high. Ternyata ini nggak lepas dari performa atau laporan keuangan ya. Hari ini baru keluar ya Pak ya. Pencatatan pertumbuhan bersih lebih dari 150% sepanjang 3 bulan pertama di tahun 2022 ini. Dan laba bersihnya naik signifikan menjadi 432 miliar, naik 156% dari total pencapaian di tahun sebelumnya. Tahun 2021 kan sekitar 169 dan ternyata tahun ini naik menjadi 432 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh laba yang meningkat dan beban usaha yang turun drastis. Jadi labanya naik sedangkan cost-nya turun nih. Nggak adanya beban pajak ekspor selama kuartal 1 di 2022, STA karena menjual 100% CPO-nya atau sebagian besar ke pasar domestik. Jadi ini menjadi kunci sukses STA juga. Ternyata menjual ke dalam pasar domestik ini malah membuat performanya makin kinclong nih Pak. Bagus banget ini kenaikannya sampai meningkat 44,3% year on year ya. Itu mungkin ini menjadi daya tariknya investor. Maka hari ini kayaknya tadi banyak asing deh Pak. Saya lihat tuh tadi ada foreign investor beli ya Pak ya. Volumenya cukup besar soalnya tadi klien saya sampai telepon dia tanya ini SCA naik kenceng, saham saya naik banyak, ada asing beli ya. Terus saya lihat oh iya lo ada foreign investor nih Pak. Ternyata nih salah satu mungkin karena labanya yang meningkat cukup banyak nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa kasih dikit review juga nih Pak ke teman-teman tentang result hari ini. Kayak gimana bisa bagus begini selain karena tadi penjualannya. Ya, memang mungkin kalau kita melihat bahwasanya hari ini juga didukung dengan momentum laporan Q1 ya, yang sudah kita Hmm. sampaikan dan Hmm. mungkin dari uh, artinya fluktuasi harga kita yang dari sejak IPO sampai sekarang ya artinya dapat memberikan kita juga dari STA cukup senang bahwasanya investor percaya seperti yang disampaikan oleh Bu Rita tadi Hmm. bahwasanya biarpun ada kondisi market harga turun tapi reboundnya cukup Benar. cepat ya. Iya, Ya iya. kita terima kasih juga atas kepercayaan investor. Tapi kita juga akan dari STA tetap ya, gimana pun harga market itu
akan tercermin dari kinerja kita juga. Jadi Benar. STAA ya hari ini mengumumkan kinerja yang Q1-nya. Ya. Iya nih, ternyata benar Pak. Ini saya barusan cek hari ini ada 2 broker asing yang melakukan pembelian cukup besar nih. Pantesan tadi klien aku sampai kesenangan sampai nelpon, wah ini ada asing beli, makanya harganya all time high. Katanya kalau udah menurut dia kalau saham udah all time high katanya sky is the limit, berarti udah nggak ada batasnya katanya. Ya umumnya sih kalau orang investor kalau harga sahamnya udah mencapai harga titik tertinggi ya udah nggak ada batasan karena memang secara teknikal mesti diukur ulang karena udah tinggi begitu ya udah kita lihat the profit run ya Pak ya biar terus menambah keuntungannya nih. Nah kemudian mungkin tadi ada pembagian dividen tadi kita udah bahas ya masih didiskusikan. Kemudian ini mungkin laporan. Nah, ini mengenai laporan keuangan kan barusan aku udah review ya. Tadi untuk Pak Agus hari ini bisa dipublish angkanya sangat-sangat luar biasa nih untuk STAA. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh ya ditanyain lagi. Dan terus kalau kalian mau nonton ulang, ini ada di IGTV saya, nanti boleh ditonton dan di-share ke teman-teman lain. Mungkin kalau ada yang belum tahu mengenai company SCA, kita udah pernah nge-review waktu baru listing, kemudian kita undang lagi untuk update. Kebetulan memang teman-teman investor nih sangat senang, jadi minta di-invite lagi STA-nya. Hari ini kebetulan Pak Mosfly dan Pak Edward bersedia hadir untuk menjawab pertanyaan dari investor untuk update. Terus Pak ini dari sisi utang juga liabilities-nya, total liabilities ada peningkatan sedikit lah, tapi sangat sedikit sih. Tapi ini dan total asetnya tapi meningkat sebesar 1,5 triliun ya Pak. Total aset STAA ini ternyata meningkat sebesar 1,1 triliun dari 5,85 menjadi 7 triliun di kuartal 1. Total equity-nya juga ada peningkatan dari 3 triliun menjadi 4 triliun. Kinerjanya rata-rata ditopang sama harga jual yang tinggi, serta didukung usaha pengendalian biaya atau efisiensi yang tadi Pak Mosfly udah share. Mempunyai area pertanam yang lebih kecil dibanding emiten kelapa sawit lainnya, tapi pertumbuhan produktivitas perseroan mengakibatkan net profit yang lebih tinggi. Nah, terus mungkin ada hal lain yang Bapak ingin tambahkan Pak mengenai STAA ini. Kebetulan nih hari ini menjadi top volume juga nih kelihatannya Pak. Mungkin ada tambahan ke teman-teman yang mungkin ada yang belum saya tanyain, mungkin ada yang mau ditambahin nih. Jadinya sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi sektor plantation saat ini kan sangat bergantung dan sangat terpengaruh lah dengan kebijakan pemerintah. Jadinya ya kita melihat kemarin Pak Presiden sudah menunjuk Pak Luhut untuk menjadi menyelesaikan permasalahan menyangkut minyak goreng ini. Kita yakin bahwasanya sebenarnya pemerintah pasti sangat mendukung gimana pengembangan dari sektor perkebunan ini, perkebunan kelapa sawit khususnya. Karena kita tahu bahwasanya sektor ini menjadi salah satu penunjang devisa Indonesia yang sangat besar. Iya, benar. Dan pengembangan untuk kita tahu bahwasanya kelapa sawit ini, minyak kelapa sawit ini menjadi minyak vegetable oil yang paling efisien ya dari seluruh vegetable oil yang ada ya, karena dia 1 hektar mampu memproduksi sampai 3,8 4 ton per hektar dibandingkan minyak vegetable oil yang lainnya seperti soybean atau minyak sunflower yang mereka masih di bawah 1 ton per hektar. Dan dengan ini, karena ini komoditas, kita juga tahu bahwasanya sangat bergantung dengan supply dan demand. Dan sektor ini juga boleh kita masukkan sebagai sektor pangan ya, karena sangat bergantung
pertumbuhan populasi yang cukup pesat di dunia ini sangat tergantung dengan artinya kebutuhan pangan terutama dari vegetable oil yang ada. Artinya Iya. kita yakin bahwasanya CPO ini tetap akan tumbuh karena population manusia itu tetap tumbuh dan ini adalah minyak yang paling penting. Kalau semua kita bilang semua penduduk dunia itu nggak boleh konsumsi CPO, kebutuhan lahan akan lebih kuat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat karena efisiensi dan penggunaan lahan yang rendah, sebenarnya ini sangat-sangat sustainable kita bilang. Ya, palm oil ini sangat sustainable karena dialah yang bisa cukup dengan menggunakan lahan yang nggak terlalu besar dapat memproduksi vegetable oil yang tinggi untuk kebutuhan populasi dunia. Nah, jadinya dengan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar, produsen terbesar di dunia, ini juga peluang untuk bisnis ini tetap tumbuh kan gitu. Nah, tapi kuncinya seperti yang disampaikan Bu Rita tadi, bahwasanya pertumbuhan dari sektor plantation STAA tetap tumbuh di sektor plantation, kita tetap harus concern dengan penerapan ESG untuk artinya untuk pengembangannya. Jadinya ini juga menjadi komitmen kami dari tim manajemen kami, dari seluruh tim kita secara keseluruhan, termasuk karyawan kami keseluruhan, kita sangat komit lah dalam penerapan dengan ESG dan grow yang kita lakukan, tetap kita ingin mendapatkan kinerja dan performa yang baik. Iya. Demikian Bu. Iya. Sangat menarik Pak ini untuk company ini. Kan seperti kita tahu emiten atau bursa efek tahun ini banyak sekali emiten-emiten baru, tapi nggak banyak emiten yang benar-benar setelah IPO harganya bisa bertahan stabil. Ada yang naik kencang 1-2 hari, auto reject atas, kemudian selanjutnya turun. Yang saya suka dari STA ini adalah dari IPO naik, kemudian turun, kemudian stabil, dan stabil baru mulai ada sedikit kayak ya istilahnya nggak kayak saham lain yang naik kencang turun kencang, ada turun naik tapi cukup stabil. Mungkin kita bisa lihat sebentar dari technical chart ya, saya coba share sebentar. Ini ya Pak, nih kalau kita lihat dari sini harga STA ini kan dari IPO nih Pak, ini cukup stabil, jadi nggak terjadi lonjakan-lonjakan yang drastis gitu. Jadi makanya emiten-emiten cukup puas, boleh dibilang cukup puas dan cukup happy membeli saham STAA, apalagi jika kita harapkan nanti akan ada RUP tahunan dan mungkin ada tambahan informasi mengenai dividen atau apa ya, kita nggak tahu, kita tunggu aja ya. Nah di sini kan bisa lihat nih, dari sini naik kemudian turun, kemudian dia stabil baru dia naik lagi, naik kemudian dia stabil lagi, ya koreksi, ada sedikit koreksi, kemudian di sini dan naik. Ini juga kemarin ada Bollinger Squeeze ya di sini. Dan begitu dia keluar dari squeeze, dia langsung naik lagi, dan hari ini volumenya cukup besar. Ya ternyata memang ada good news, makanya saham yang benar itu ya harus ada berita yang menunjang, makanya saham itu naik. Kalau naik tanpa ada berita, nah itu kita kan mengkondisikan apakah ini ada gorengan atau apa, tapi ini memang benar-benar ada good news yang mensupport harga saham ini untuk naik lebih tinggi. Nah, kita harapkan nanti untuk kuartal selanjutnya STA tetap membukukan pertumbuhan yang baik ya Pak, apalagi harga CPO kita harapkan masih akan tetap bertahan di level yang cukup tinggi ya. Dan mungkin Pak Edward mungkin ada tambahan untuk teman-teman nggak di sini? Mungkin saya mau katakan ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan, dan juga ya, kepercayaan para investor kepada STA lah, terutama para investor yang invest dari hari pertama sampai sekarang. Kita sangat berterima kasih. Tahun ini mungkin sektor sawit akan penuh berbagai tantangan. Jadi kami dari tim manajemen yang juga profesional dan memiliki rekam jejak yang sudah terbukti, kita mempunyai keyakinan bahwa STA akan mampu mencapai
performa yang lebih baik dibanding tahun 2021. Oke, thank you. Yang saya suka nih Pak, saya suka sebagai pribadi, manajemen STAA adalah istilahnya ini apa ya namanya, auditor, ya kan? Kalau auditor itu kan pasti udah hati-hati nih penerapannya. Dari auditor dan papan atas nih semuanya. Pak Mosfly juga pengalaman begitu lama sebagai senior auditor, Pak Edward juga senior associate dari KPMG. Ini semua adalah istilahnya auditor papan atas dan mereka udah lama di sana, jadi pasti company-nya dijalankan dengan sangat hati-hati. Ini ada Bu Marta yang katanya, maaf telat saya join, mau tanya pelarangan ekspor kemarin apa-apa pengaruh STA. Tadi kita udah jawab bahwa pengaruhnya itu sangat minimum karena sebagian besar penjualan STA ke domestik, jadi nggak terlalu banyak pengaruhnya, dan cadangannya juga kapasitas penyimpanan produksinya juga besar dan produksi tetap berjalan, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali atau sangat-sangat minimal. Kemudian jika terjadi kelebihan pemesanan, apakah STA menerbitkan saham tambahan untuk calon emiten? Oh, mungkin ini jika terjadi kelebihan pemesanan atau oversubscribe, apakah STA akan menerbitkan tambahan saham untuk calon emiten baru? Mungkin maksudnya right issue kali ya. Aku rasa sih dengan dana yang cukup besar gini nggak ada keperluan untuk itu ya Pak ya. Ya, sejauh ini belum ada rencana. Oke. Mungkin ke depannya palm oil bakal jadi komoditas utama karena biodiesel dan alternate fuel selain komoditi pangan. Iya benar, makanya tadi udah disampaikan mulai bahwa prospek ke depannya untuk CPO ini masih sangat-sangat menarik. Mungkin ini dulu ya Pak. Kita udah dapat sekali banyak insight dari Pak Mosfly dan Pak Edward dari perkembangannya dari IG Live kita sebelumnya. Ternyata semua berjalan sesuai rencana, dan yang saya senang ya karena semuanya dijalankan dengan sangat hati-hati dan istilah satu persatu, nggak buru-buru semuanya mau dikerjain. Ternyata dari company ini sangat prudent ya, istilahnya sangat hati-hati dalam menjalankan semua dan bisnisnya. Terbukti selama sekian lama company ini belum pernah rugi. Dana IPO udah dimanfaatkan. Oh ya, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Pak. Dana IPO udah dimanfaatkan untuk apa aja? Sorry. Ya, dia nanyain dana IPO, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita sebelum kita menutup Pak sore ini dan malam ini. Ya. Dana IPO kita ya sesuai dengan yang kita sampaikan di IPO kemarin, penggunaan dana IPO sebenarnya ditujukan untuk pembangunan industri downstream ya Bu Juni, untuk pembangunan industri downstream, dan ini masih dalam progres terutama untuk masalah perizinan dan tender lagi berjalan. Jadinya sesuai dengan yang kita harapkan, target pengembangan itu bisa selesai di commissioning di kuartal ke-3 2023. Jadinya dana yang ada tadi kita juga mengikuti aturan dari aturan bursa OJK ya, sementara karena belum terpakai ya kita tempatkan di ke deposito lah ya, artinya yang benar-benar safety kita tidak akan menempatkan itu di luar lah. Tadi saya ada baca apa ditempatkan ke investasi saham itu enggak, karena itu ada resiko ya, karena ada resiko, jadi kita terlalu gitu. Manajemen kita menerapkan kebijakan orang keuangan yang prudent. Iya, jangan lupa ini direksinya semua ex auditor nih, pasti hati-hati banget nih. Oke Pak, thank you banget teman-teman. Sekali lagi disclaimer bahwa kita nggak ada rekomendasi beli dan jual karena semua keuntungan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Dan terima kasih yang udah join IG Live hari ini dengan emiten PT Sumber Tani Agung Resources atau dengan kode saham STAA. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari IG Live kita kali ini. Jadi sebelum kita membeli saham, kita tahu dulu nih company-nya seperti apa. Jadi kita istilah kalau kita udah tahu performanya, kita tahu kinerjanya, kita tahu rencana selanjutnya, kita membeli untuk simpan atau invest, kita nggak takut kalau kita udah
udah mempelajari istilahnya. Tapi kalau kita misalnya kita nggak tahu, ya deg-degan nanti. Apalagi kalau ikut-ikutan, diajak beli ikut, tapi nggak tahu company-nya. Nah, sekarang kita undang, udah jelas banget gitu loh kinerjanya dan kelanjutan ekspansinya udah sangat jelas. Oke Pak, terima kasih. Mungkin lain kali kita undang lagi ya Pak. Apakah itu bentuknya webinar atau nanti update lagi berupa update santai seperti ini. Terima kasih banyak, senang banget bisa hadir di sini, ngundang Bapak semua di sini memberi update kita. Terus harganya kan all time high ya Pak. Semoga harganya terus terbang Pak. Jadi time is sky is the limit kayak gitu Pak. Terima Oke, kasih. mungkin gitu dulu. Makasih banyak ya Pak Mosfai dan Petlat. Selamat